Halo warga pecinta KDM sekalian, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi menggebrak meja guys. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi lagi viral di media sosial karena menggebrak meja. Pokoknya siapapun yang bawa nama saya urusan taman bohong. Saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan, kita protes. Nggak ada hutan begitu. Gimana jadi pemimpin penakut? Lo nggak boleh bukan membuat ruang usaha. Hutan bukan tempat usaha. Makanya hutan itu yang dijaga oleh aparat. Cirebon. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa Kang Deddy Mulyadi ngamuk seperti maung atau macan putih? Apa alasannya? Karena diduga Kang Deddy Mulyadi ini tidak suka hutan dirusak, tidak suka hutan digunduli. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat pro terhadap hutan? Kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak mau hutan Jawa Barat itu diganggu? Apa alasannya? Padahal kan duitnya lumayan banyak tuh ya. Kemudian masalah pertambangan. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, saya tidak ada hubungan yang namanya tambang. Nggak pernah, kecuali tambang tali rafia. Ya, sambil bercanda ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi nggak mau disogok menggunakan yang namanya tambang? Bahkan banyak tambang yang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau banyak tambang yang ditutup, nanti para penambang-penambang itu makan apa? Keluarganya makan apa? Mereka kerja di mana? Bagaimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu berbeda dengan pemimpin yang lainnya? Pemimpin yang lain itu nggak terlalu peduli dengan yang namanya pohon dan hutan. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu lebih peduli yang namanya hutan? Apa alasannya? Jadi warga Konoha itu ya banyak yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mirip dengan para pejuang zaman dulu seperti misalnya Abu Tholib misalnya dan lain sebagainya. Ya seperti tokoh-tokoh muslim yang terkenal di Timur Tengah. Ya sering disanding-sandingkan. Tapi menurut saya pribadi nggak ada hubungannya Kang Deddy Mulyadi dengan agama Islam. Ya maksudnya kepemimpinannya nggak ada hubungannya kalau saya perhatikan ya. Dia lebih ke filosofi Sundawiwitan kalau saya perhatikan. Apa alasannya? Alasan yang paling kuat itu karena Sundawiwitan itu sangat menghargai yang namanya alam. Ya, makanya orang Sundawiwitan itu kalau jalan kaki itu tidak menggunakan alas kaki. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka itu supaya mereka menyatu dengan bumi. Ya, mereka menyatu dengan bumi, menyatu dengan tanah itu. Ya, mereka menganggap bahwa hutan itu adalah kitab suci mereka. Ya terdengar lucu, terdengar konyol ya. Ngapain sih menganggap bahwa hutan itu tanah suci? Ya, ngapain sih menganggap bahwa hutan itu kitab suci? Apa alasannya? Bahkan mereka ya menyembah pohon gitu ya, secara tidak langsung menyembah pohon. Ya kemudian pohon disarungi, ditutupi. Apa sih alasannya? Karena nenek moyang kita zaman dulu ya, terutama nenek moyang orang Jawa Barat itu mereka berpikir, ternyata kalau kita tidak menjaga pohon itu, kalau kita merusak yang namanya alam, maka kita akan dapat yang namanya karma instan. Dan ini yang dipegang teguh oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya ada istilah gunung kudu diawian. Gunung harus dikasih bambu. Ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi kan ada peraturan baru ya, air-air ini apa itu? Menanam yang namanya eh, pohonnya lalu digaji oleh pemerintah daripada Jawa Barat ya. Satu hari 50.000 gajinya kalau nggak salah, tapi harus ada buktinya yang dia menanam yang namanya pohon. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa. Sangat jarang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi cocok jadi presiden atau tidak? Apakah Pak KDM ini lebih cocok wapres atau presiden? Apa bisa langsung jadi presiden? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya, Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat cocok jadi presiden. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi ini tidak dicalonkan jadi presiden, maka yang rugi itu kita, bukan KDM. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi orang yang sangat unik ya, sangat menarik ya. Berbeda dengan pemimpin yang lainnya. Kang Deddy Mulyadi lebih merakyat, lebih mencintai yang namanya lingkungan. Jadi menurut keyakinan saya, kalau di Indonesia itu ada resmi agama lokal seperti agama Sundawitan, maka akan banyak seperti KDM. Cuman kan kalau kita perhatikan sekarang ini, agama resmi itu tidak termasuk agama lokal ya, khususnya agama Sundawitan. Kalau yang diakui itu adalah agama penghayat. Ya,
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara Sundawitan itu tidak tercantum di dalamnya. Dan kalau agama Sundawitan ini dikomersilkan ya, bukan berarti saya nyuruh ya, kalau misalnya dikomersilkan zaman dulu, maka akan ada jutaan seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, yang saya salut dengan penganut daripada Sundawitan itu, karena teman saya juga ada yang menganut Sundawitan ya, agama Sundawitan. Tapi saya tidak nyuruh ya, disclaimer on-nya. Biasanya mereka itu sangat-sangat jujur ya, jujur belak-belakan dan tidak menutup-tutupi. Dan itu yang saya suka ya. Enggak semuanya tapi ya, enggak semua eh, kaum agama Sundawitan seperti itu. Tapi pada faktanya saya perhatikan seperti itu. Mereka rata-rata jujur ya. Mereka jarang berbohong, bahkan enggak berbohongnya. Dan ini sangat luar biasa sekali. Inilah alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat jujur. Dipengaruhi oleh filosofi, bukan agama ya. Karena agama daripada Kang Deddy Mulyadi itu kan jelas Islam ya. Walaupun banyak orang yang kepo apakah Pak Karim itu pernah sholat atau tidak, ya banyak tuh ya kuno yang kepo seperti itu. Ya wajar-wajar aja ya kalau ada yang berpikir seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini sangat menjaga alam itu karena dia berpikir jangka panjang. Kalau hutan digunduli, dibotakin, ya misalnya yang menebang hutan itu atau menebang pohon itu paling 10 menit, 15 menit selesai ya pakai mesin ya. Sementara menumbuhkannya butuh berapa tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara maju itu ada aturan guys ya, penebangan pohon. Apa itu? Nggak boleh menebang yang namanya sampai ke akar-akarnya, ke batangnya nggak boleh. Kalau mau ngambil rantingnya aja. Jadi orang Jepang itu sangat mengharamkan yang namanya keserakahannya. Itu kalau saya perhatikan. Kita ambil contoh seperti Jepang misalnya. Jepang itu kalau ngambil pohon itu, kalau nebang pohon itu ada aturannya guys ya. Sama seperti negara maju, ada aturannya. Jadi menurut saya pribadi, harusnya kalian ini bikin aturannya. Karena gini guys, kita juga butuh yang namanya kayu ya. Saya tidak munafik ya, kita juga butuh yang namanya kayu. Ya, buat apa? Buat bangun rumah, ya kemudian bikin meja, kursi dan sebagainya, kan ada kebutuhan tuh ya. Sementara dihalangi oleh Pak Kadem, ini juga bermasalah ya. Walaupun ya hutan di Jawa Barat itu sudah mulai botak, tinggal 20% ya hutan di Jawa Barat. 80%-nya sudah selesai ya. Kemudian perumahan ya. Jadi pembangunan perumahan itu izinnya dibekukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya lahan di Jawa Barat itu tidak semakin menipis. Dan saya salut dengan KDM. KDM itu sangat pro terhadap orang-orang Sunda. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat cinta dengan pohon, cinta dengan alam dan lain sebagainya itu, karena pengaruh banjir ya. Jadi ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, dia melihat ada penebangan liar ya, penembalakan hutan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang bikin Kang Deddy Mulyadi itu menangis gitu ya. Saya sendiri juga ya, kalau saya melihat hutannya di gundulin, dibotaki, saya juga kadang menangis guys sendiriannya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat merusak yang namanya masa depan kita. Anak-anak muda bisa menuntut kita guys ya. Kalau kita orang tua tidak peduli dengan lingkungan, anak kita juga bisa menuntut ya. Kenapa hutan dibotakin? Kenapa hutan dirusak? Bagaimana dengan kehidupan kami gitu ya? Misalnya ada anak kecil mengatakan seperti itu ya, misalnya komplain gitu ya. Dan menurut saya pribadi ini dosa besar ya buat generasi penerus ya kalau kita botakin hutan. Kalau cuma ngambil 1, 2, 3 kan nggak jadi masalah. Kalau dibotakin itu kan bermasalah guys. Ya harusnya ada aturan deh ya ngambil kayu di hutan itu. Kemudian sama halnya dengan yang namanya sesajen. Kenapa di hutan itu ditaruh sesajen? Apa alasannya? Saya mau nanya sama yang nonton video ini ya. Kenapa sesajen itu ditaruh di hutan? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu supaya orang takut yang namanya menebang pohon di hutan. Itu alasan yang paling masuk akal. Itu lebih powerful menakut-nakuti yang namanya orang yang percaya hantu dan mereka takut yang namanya mengganggu hutan itu sendiri. Ya, itu sangat-sangat luar biasa ya.
ini semacam lokal jenius ya. Kang Deddy Mulyadi juga sebenarnya melakukan seperti itu, misalnya nih melakukan sesajen dan sebagainya itu penghormatan bagi alam semesta, itu penghormatan bagi ya leluhur kita. Ya saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sundawitan ya, saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu agama lokal, tapi pada faktanya ya agama lokal itu jauh lebih dulu ya di Konoha daripada agama-agama yang kita impor dari luar negeri ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian itu pro terhadap agama impor atau agama lokal? Di sini nggak ada istilah baik dan buruknya, tapi yang lebih sesuai gitu ya, yang sesuai dengan lingkungan kita. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Semoga KDM jadi RI 1.